Halo semuanya, untuk mengawali tahun 2022 ini, kali ini aku mau bikin Desember Wrap Up alias buku-buku apa saja yang sudah berhasil aku baca di sepanjang bulan Desember tahun 2021 kemarin. Dan untuk video Desember Wrap Up ini aku akan bagi jadi 2 part ya, karena buku yang aku baca tuh lumayan banyak. Jadi takutnya videonya nanti bakalan kepanjangan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai yuk ke videonya. Nah, aku tuh mengawali bulan Desember dengan bacaan non-fiksi, dan aku pilih buku ini karena aku juga bisa dibilang tipikal orang yang suka bikin review buku, baik di Goodreads, YouTube, atau blog. Jadi makanya aku memutuskan untuk baca buku ini. Buku ini tuh memang sesuai dengan judulnya, jadi berisikan tentang mereview suatu buku. Aku suka gimana dengan konsep penulis mengenai apa itu review buku, sehingga membentuk sudut pandang baru mengenai review buku itu sendiri. Dan lewat buku ini aku jadi mengevaluasi review yang pernah aku buat, dan cukup membukakan mataku juga sih. Pokoknya ini recommended buat kalian yang mungkin adalah seorang yang suka review buku kayak aku. Cuman menurut aku kekurangannya itu banyak typo sih. Selebihnya tapi oke banget kok. Dan untuk ratingnya di sini aku mau kasih 3,5 dari 5 bintang. Nah, setelah aku membaca buku lain dari penulis, yaitu Bulan Terbelah di Langit Amerika, aku akhirnya memutuskan untuk cari buku ini, dan akhirnya ketemu dengan kondisi Pre-Love. Jadi singkatnya di sini itu sesuai dengan judulnya ya, settingnya itu ada di Eropa, dan bisa aku bilang nuansa travelnya tuh memang lebih kerasa daripada judul yang sebelumnya. Ya memang sih, karena di sini tuh settingnya 4 negara ya, yaitu Austria, Prancis, Spanyol, dan juga Turki. Lagi-lagi membaca buku ini cukup page turner, dan aku juga suka bagaimana unsur sejarah baik di buku dan juga di film tuh tetap sama. Namun anehnya ya, aku tuh ngerasa kalau di sini tuh alurnya lebih cepat daripada di filmnya. Sementara kalau di film itu justru ada backstory yang bisa mendukung beberapa scene yang ada di dalam sini. Akan tetapi aku udah cukup puas dengan buku ini, kayak penasaranku tuh udah terbayar lah ya. Dan kalau misalnya kalian pengen cek review lengkapnya, aku udah pernah bikin di blog, jadi kalian bisa cek di situ atau ke kolom deskripsi di bawah ya. Dan untuk ratingnya aku mau kasih rating 5 dari 5 bintang karena emang bagus banget. Buku selanjutnya ya ini adalah memoir atau biografi yang sudah jadi wishlist aku dari lama, dan akhirnya aku punya kesempatan untuk baca buku ini. Aku jujur jarang beli buku non fiksi, terutama biografi sih ya. Jadi membaca buku ini tuh sekaligus menjadi pengalaman pertama gitu untuk aku membaca biografi. Lewat buku ini aku dihadapkan oleh bagaimana keadaan di zaman dulu mengenai pendidikan itu sendiri, dan bagaimana ada salah satu golongan yang lebih menekankan terhadap anak-anaknya tuh untuk hidup secara #realistis dan mengikuti apa yang diyakini oleh mereka. Dan itulah yang tokoh utamanya atau Tara Westover itu alami di sini. Membaca buku ini tuh juga bikin membuka mata bagaimana kehidupan tuh kayak sebegitu kerasnya. Meskipun kita kayak sudah mempunyai impian, tapi ya ada aja yang ngebuat seolah-olah impian kita tuh jadi nggak berguna. Aku juga suka gimana Tara di sini tuh punya prinsip hidup yang kuat dan memotivasi bahwa anak gadis desa itu bisa loh untuk bersekolah tinggi, bahkan sampai ke Universitas Cambridge sama Harvard. Pokoknya keren banget kan. Dan pokoknya aku suka dengan memoir ini. Untuk ulasan lengkapnya kalian bisa cek di blog juga, atau mungkin untuk impresi lah ya dari setiap bagian aku udah pernah bikin juga reading vlognya. Dan ini nanti akan dibahas di channelnya Kak Kerisan nanti malam jam 8, dan nanti ada aku. Jadi ya see you guys di live discussionnya ya. Dan oke, untuk ratingnya di sini aku mau kasih rating 4 dari 5 bintang karena emang beberapa hal itu masih mengganjal, dan mungkin nanti aku akan mengungkapkan semua unek-unekku di live discussionnya. Dadah guys, kita ketemu lagi nanti ya.
Oke, jadi waktu itu aku lagi nggak tahu kan, lagi gabut gitu, nggak tahu mau ngapain, dan aku akhirnya memutuskan untuk gabung ke diskusi yang diadain sama Kak Rachel dan juga Kak Krisan. Dan aku ternyata menang giveaway untuk Gramedia Digital Fiction Premium Package. Dan aku pakai kesempatan itu untuk baca buku ini karena buku ini juga masuk ke wishlist. Dulu aku kira buku ini tuh genrenya thriller atau misteri atau to the point crime fiction karena emang ada tulisan polisnya itu kan. Tapi setelah aku baca ini tuh lebih ke magical realism sih. Jadi secara singkat novel ini bercerita tentang suatu pulau di mana pulau tersebut setiap harinya itu akan ada barang-barang yang hilang, dan barang itu juga akan hilang seiring dengan hilangnya orang-orang. Dan di sini ada salah satu profesi yaitu polisi kenangan yang mana akan memberantas orang-orang yang masih mempunyai kenangan itu. Aku dulu lupa ya pernah lihat di review siapa atau membaca di review siapa kalau blurbnya itu polisi kenangan ini tuh semacam membantu orang terkait dengan kenangan. Tapi setelah aku baca ternyata jauh berbeda dari apa yang kubayangkan sih. Dan aku sama sekali gak expect kalau akan ada unsur magical realism itu yang jujur absurd banget, layaknya Japanese literature yang lainnya lah ya. Dan karena ekspektasiku yang tinggi itu tadi, aku cuma bisa kasih 3,5 dari 5 bintang buat novel ini. Oke, sebelum memutuskan untuk baca buku ini, jadi ada kejadian yang cukup dramatis. Yaitu waktu itu aku kan pernah bilang ya kalau bakalan atau pingin baca judul The Night Before Christmas yang ditulis sama Clement Seymour di video TBR tuh loh. Dan ketika aku udah semangat untuk baca bukunya di Google Play Books, ternyata aku kena prank karena yang ku download itu ternyata cuma sampler, padahal di deskripsi bukunya tuh tebelnya 160 halaman loh. Dan aku akhirnya mulai mencari judul lain yang masih seputar Christmas dan menemukan buku yang ini. Jadi buku ini bercerita mengenai robot elf yang tinggal di suatu desa yang mana selalu dikunjungi banyak orang setiap Natalnya. Namun suatu hari desa itu mengalami kehancuran dan elf ini berusaha bagaimana sih dia tuh agar dapat memberikan hadiah kepada anak-anak karena dia berpikir ya memang itu tugasnya ketika dia ini dirakit gitulah ya. Dan dari situ petualangannya dimulai. Aku suka dengan bagaimana penulis menarasikan baik tempat ataupun suasana yang benar-benar Christmas vibe banget. Dan di akhir cerita aku merasakan unsur heartwarming dan aku jadi dapat mengambil beberapa hal gitu loh. Salah satunya yaitu adalah nilai persahabatan. Dan untuk ratingnya di sini aku mau kasih rating 4 dari 5 bintang ya. Tapi aku juga gak ngerti apakah aku bakalan baca judul The Night Before Christmas itu karena aku jujur masih kesel. Jadi aku anggap dengan membaca buku ini tanda kutip hutang aku terbayarkan sih. Oke, buku terakhir di part 1 ini aku juga nemunya sekaligus sama buku sebelumnya yang mengingatkanku sebenarnya buku ini dengan The Night Before Christmas surprisingly. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena memang pada awalnya aku kan baca The Night Before Christmas itu kan, dan ternyata buku itu kayak semi puisi gitu ya enggak sih? Dan waktu aku ngebaca buku ini aku juga merasakan kemiripan, apalagi beberapa kalimatnya itu atau kata-katanya tuh agak yang mirip, apalagi judulnya juga mirip gitu kan. Dan aku berasumsi kalau buku ini tuh semacam retelling dari judul tersebut. Ya intinya kayak retelling gitu sih. Intinya di buku ini berisikan semacam puisi yang bercerita mengenai seorang Santa yang memasuki rumah-rumah gitu untuk memberikan hadiah dan disambut oleh seekor rusa sampai akhirnya rusa ini semacam membantu kembali Santa itu untuk melakukan perjalanan selanjutnya. Ceritanya cukup light dan fun dan juga cukup tipis, jadi sekali duduk ini bisa selesai dan ada ilustrasinya juga kok, jadi kalian gak akan bosen. Dan untuk ratingnya aku mau kasih 3,5 dari 5 bintang. Oke, itu tadi adalah buku-buku yang aku baca di bulan Desember part 1. Aku minta maaf banget ya kalau wrap up yang kali ini agak beda karena ya aku pokoknya minta maaf aja. Dan kalian jangan lupa untuk tungguin part 2-nya karena di part 2 itu juga banyak yang seru-seru kok buku-bukunya. Oke, sampai sini dulu untuk videonya and I'll see you on my next one. Bye bye.